Puji Tuhan, saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, umat Tuhan yang dikasih, saat ini mari siapkan hati kita untuk datang menghampiri Dia. Kita merasakan kuasa Tuhan, baik umat Tuhan yang ada di online, baik anak Tuhan yang ada di rumah-rumah. Kita yakin kuasa Tuhan bekerja pada saat ini. Amin. Tuhan akan memberkati kita. Amin. Tuhan akan memulihkan kita. Karena Roh Kudus yang lembut, Roh Kudus yang manis hadir di tempat ini. Mari kita bersyukur sama Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang patut kita sembah. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Katakan Roh Kudus Tuhan.
Jiwaku menanti. Menanti Engkau Tuhan.
Tuhan. Amin. Di hari kenaikan Tuhan Yesus, Dia akan menyediakan tempat. Bahkan Dia akan mengirimkan seorang penolong, yaitu Roh Kudus, akan mencurahkan kuasanya kepada kita. Amin. Kita percaya di seluruh dunia Roh Allah bekerja. Yes. Amin. Di Indonesia Roh Allah bekerja. Amin. Di Yes. tempat ini Roh Allah bekerja. Amin. Amin. Kita imani kuasa Tuhan sedang dinyatakan pada saat Amin. ini. Yes. Katakan di seluruh dunia Roh Allah bekerja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di seluruh dunia Roh Allah bekerja. Di seluruh dunia berdinami bersabda. Haleluya. Di seluruh dunia ada ilham Roh yang hebat tentang kemuliaan Tuhan. Seperti air di Indonesia. Di Indonesia Roh Allah bekerja. Di Indonesia berdinami bersabda. Haleluya. Di Indonesia ada ilham Roh yang hebat tentang kemuliaan Tuhan. Seperti air di Sukabumi. Di Sukabumi Roh Allah bekerja. Di Sukabumi berdinami bersabda. Haleluya. Di Sukabumi ada ilham Roh yang hebat tentang kemuliaan Tuhan. Seperti air di hati saya Roh Allah bekerja. Di hati saya Roh Allah bekerja. Di hati saya berdinami bersabda. Haleluya. Di hati saya ada ilham Roh yang hebat tentang kemuliaan Tuhan. Seperti air katakan dengan di hati saya. Di hati saya. Ya Tuhan, kami percaya bekerja. Di hati saya berdinami bersabda. Haleluya. Di hati saya ada ilham Roh yang hebat tentang kemuliaan Tuhan. Seperti air rasakan kuasa. Rasakan kuasa. Amin. Rasakan kuasa Allah turunkan. Pintu ramanya terbuka bagimu. Rasakan kuasa. Katakan rasakan. Rasakan kuasa Allah turunkan. Amin. Rasakan kuasa Allah turunkan. Pintu ramanya terbuka bagimu. Rasakan kuasa. Katakan dengan iman. Rasakan kuasa Allah turunkan. Amin. Rasakan kuasa Allah turunkan. Pintu ramanya terbuka bagimu. Rasakan kuasa. Sekali lagi katakan dengan iman. Rasakan kuasa Allah turunkan. Rasakan kuasa Allah turunkan. Pintu ramanya terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah turunkan. Berikan kemuliaan yang lebih dahsyat lagi. Haleluya. Kita percaya kita merasakan kuasa Tuhan. Amin. Merasakan jamahan Tuhan. Merasakan sentuhan yang daripada Tuhan. Puji Tuhan. Silakan. Puji Tuhan. Biarlah kita mau seirama dengan Tuhan. Ini satu pengakuan kita kepada Tuhan. Tuhan, kuserahkan tubuh jiwa rohku untuk Tuhan. Biarlah kita mau seirama dengan Tuhan, mengerti akan rencana Tuhan. Haleluya. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Amin.
Tuhan tahu isi hati kita. Bahkan Tuhan tahu motivasi kita datang ke tempat ini. Biarlah kita jangan hanya rutinitas, tapi mengalami perjumpaan Amin. secara pribadi dengan Tuhan. Kita berhadap kepada Allah yang hidup, yang tahu keberadaan kita, yang tahu kelemahan kita, yang tahu kekurangan kita. Terima kasih. Kami bersyukur.
sama-sama kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur, berterima kasih oleh kasih anugerah-Mu yang besar yang sudah memilih kami. Tuhan, kamilah anak-anak-Mu yang berhak untuk menantikan perjanjian-Mu. Bapa dalam sorga, marilah Tuhan curahkan Roh-Mu kepada kami semuanya, sehingga sungguh-sungguh Tuhan, kami boleh merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Tuhan, mari Engkau menjamah kami. Jadikanlah pribadi kami pribadi yang selalu hidup memuji, memuliakan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Sucikan, kuduskan kami. Sembunyikan kami hamba-Mu di balik salib Kristus. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus Allahku yang hidup, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dialah dalam 10 hari ya, kita menantikan perjanjian Bapa di sorga. Kita bertekun dalam doa. Allah mau kita lebih sungguh-sungguh dalam hidup mencari Tuhan. Tuhan adalah sumber kehidupan. Kita semuanya tak dapat hidup tanpa Tuhan. Itu sebabnya Allah mau dalam segala keadaan, sepanjang zaman, tiap-tiap orang harus hidup mencari Tuhan. Bersama Tuhan kita sukses. Jauh dari Tuhan kita akan gagal. Saudara, mari kita akan membaca bersama-sama di dalam perjanjian lama. Amos pasal 5 ayat yang ke-4 sampai ke-6. Amos pasal 5 ayat 4 sampai 6 berbunyi demikian. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel. Janganlah pergi ke Gilgal. Dan janganlah menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis, dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Saudara semua sekalian, apa yang kita baca tadi adalah ditulis oleh Amos. Siapa tuh Amos? Amos bukan seorang nabi. Dia seorang peternak di Tekoa. Tapi dia dipanggil, dipilih Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, untuk menyampaikan kehendak Tuhan kepada bangsa Israel. Kalau saudara ingin lebih jelas membaca firman Tuhan ini, bacalah pasal 1 sampai 9. Saudara akan tahu apa latar belakangnya, sehingga Amos berkata, carilah Tuhan. Bukan sekali, kita baca sampai 3 kali. Itu berarti sangat serius. Allah menghendaki agar umat hidup mencari Tuhan. Saudara, jangan mencari Betel. Jangan pergi ke Gilgal. Jangan menyeberang ke Berseba. Saudara, apa yang terjadi pada zaman Amos? Bangsa Israel dalam keadaan yang terpuruk. Rohani mereka
jauh daripada Tuhan. Mereka tidak menyembah Tuhan. Mereka banyak berpaling kepada berhala. Itu sebabnya dikatakan, jangan mencari Betel. Betel seharusnya di tempat untuk ibadah. Tapi apa yang terjadi, saudara? Di Betel, orang membawa korban bukan kepada Allah, kepada dewa-dewa. Yang harusnya rumah ibadah itu dipakai untuk ibadah menyembah Tuhan, tapi dipakai untuk menyembah ilah-ilah lain. Kenapa demikian? Israel telah menyimpang. Ini bermula daripada zaman Daud. Waktu Daud menjadi raja, Israel itu satu, utuh, kuat, kokoh, rohani, diberkati Tuhan. Tapi ganti generasi, Daud digantikan oleh Soleman, saudara. Soleman menjadi raja. Inilah awalnya. Saudara tahu berapa istri Soleman? Berapa? 1.000. Wah, banyak sekali, saudara. Saudara, istrinya banyak. Yang kedua itu bukan orang-orang ikut Tuhan, orang-orang di luar sana. Karena cantik mungkin, lalu diambillah, dijadikan istri. Istri harusnya penolong, tapi perongrong. Merongrong imannya, perongrong kepercayaannya. Soleman yang semula takut akan Tuhan, ikut-ikutan, dia itu menyembah berhala. Terus turun-temurun, itu kerajaannya pecah, saudara. Jadi Israel itu 12 suku dipecah 2. Yang selatan itu Yehuda dan Benyamin. Selebihnya di utara. Di selatan orangnya rohani menyembah Tuhan, tapi yang di utara itu aut-autan. Mereka menyembah kepada dewa-dewa. Bukan hanya meninggalkan Tuhan, tapi Tuhan diganti dengan macam-macam dewa. Saudara semuanya, apa yang terjadi? Ini berbanding lurus. Kalau anak Tuhan, orang percaya, imannya betul, terus ikhlas, berkatnya mengalir. Tapi kalau imannya nggak benar, imannya miring, menyimpang, di sana ada malapetaka. Di utara mengalami kekeringan, tak ada hujan, 3 tahun 6 bulan kering, langsak. Oleh karena apa? Mereka itu jauh daripada Tuhan, tidak ada berkat. Saudara semuanya, ini yang terjadi. Mereka itu jauh daripada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mengutus Amos supaya dia itu menegur, menasihati orang-orang Israel untuk mencari Tuhan, kembali kepada Tuhan. Saudara semuanya, Allah mau kita hidup mengutamakan Tuhan. Allah nggak mau Israel pergi ke tempat-tempat di mana tidak ada Yesus. Pastikan kita jangan pergi ke tempat di mana tidak ada Yesus. Tapi di mana ada Yesus, datanglah saudara. Saudara semuanya, fokuskan untuk hidup mencari Tuhan. Mengapa kita mencari Tuhan? Paling tidak ada 2 alasan kenapa kita harus hidup mencari Tuhan. 2 alasan. Yang pertama, mengapa kita hidup mencari Tuhan? Dikatakan dalam Amos pasal 8. Kita baca sedikit. Amos pasal 8. Ayat 11 sampai 14. Begini. Lapar dan haus. Sesungguhnya waktu akan datang
Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak darah yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Mereka akan bersumpah demi Asima, demi Samaria, dan yang berkata, demi Allahmu yang hidup, hai Dan, serta demi dewa kekasihmu yang hidup, hai Berseba. Saudara semuanya, Amos menubuatkan sekali waktu akan datang masa lapar dan haus. Bukan lapar makanan, tapi lapar akan firman Tuhan. Haus akan firman Tuhan. Orang mencari firman Tuhan dari utara ke selatan, di laut ke laut. Tetapi saudara, dikatakan mereka tidak mendapatkan firman. Kemana? Firman sudah diangkat. Jadi hidup ini adalah kesempatan. Sampai kapan kita hidup kita nggak tahu. Apa terjadi besok kita pun tidak tahu. Makanya selama kita hidup, carilah Tuhan. Carilah firman. Kenapa? Firman ini sumber kehidupan. Amin. Saudara, nubuat firman Tuhan sungguh sangat serius. Kita diberi waktu oleh Tuhan 24 jam. Mari kita gunakan waktu yang ada untuk hidup mencari Tuhan. Kata Amos, carilah Allah yang hidup. Cari Tuhan dan engkau akan hidup. Saudara, hidup itu apa? Hidup ada keselamatan, ada kesuksesan, ada masa depan. Saudara semuanya, hidup itu artinya luas. Akan hidup. Kenapa? Allah beserta kita. Apapun yang terjadi, zaman apapun, pandemi apapun, bahaya apapun, kalau Allah beserta kita, siapa dapat melawan kita? Tidak ada. Saudara semuanya, ini kita pegang, cari Tuhan. Jangan takut. Rambut salumbar pun rontok tanpa Tuhan izinkan. Meskipun itu virus corona kecil, Tuhan tahu nggak? Tahu nggak? Oh, tahu saudara semuanya. Ya. Tahu ya. Allah itu baik saudara. Percayalah, Dia itu menjaga, melindungi. Orang Sunda bilang itu diaping, dijaring, dijaga, diriksa oleh Tuhan. Kenapa? Tuhan menyertai hidup orang-orang percaya. Bukan hari ini saja, besok, lusa, sampai kapanpun kita pun mati masuk surga. Kenapa? Allah itu sumber penghidupan kita. Nah, saudara semuanya, Allah mau kita hidup mencari Tuhan. Mengapa? Kita kan nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Nggak ada seorang pun yang tahu. Marilah, kata pepatah, sedia payung sesudah hujan, sebelum hujan, nanti terlambat gitu ya. Jadi sedia payung sebelum hujan. Kita berjaga, kita berdoa kata firman Tuhan. Pastikan di hatiku, di hatimu yang ada firman Tuhan. Allah ada dalam firman-Nya. Firman-Nya itu kuasa Allah sendiri. Saudara, kalau hati kita penuh dengan firman Tuhan, ada kekuatan, ada kemenangan, ada berkat.
Dan percayalah, ada damai, ada sukacita. Meskipun dunia bergolak, banyak persoalan yang timbul, tapi dalam Tuhan tetap ada damai, ada sukacita. Oleh karena apa? Tuhan mengirimkan roh sukacita kepada kita, orang-orang yang hidup mencari Tuhan. Ya. Jadi Amos katakan mencari Tuhan. Jangan diam-diam saja. Sudah susah, nggak punya pengharapan, diajak ikut Tuhan nggak mau. Aduh, mau jadi apa nih orang? Dengan sekarang begitu menghadapi saya. Ini orang susah, hidup tanpa pengharapan. Yuk kita percaya Yesus. Masih juga nggak mau. Inilah manusia yang seperti itu. Tapi kita yang sadar, mari saudara, kita semuanya perlu Tuhan. Kenapa? Allah sumber segala-galanya. Saudara semuanya, yang kedua, mengapa kita mencari Tuhan? Dikatakan saudara, Tuhan adalah sumber kekuatan. Dalam Tawarikh 1 Tawarikh 16 ayat 11. Tolong dapat dimunculkan barangkali. 1 Tawarikh 16 ayat 11. Satu Tawarikh pasal 16 ayat 11 begini. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Saudara, ayat 11, cari Tuhan dan kekuatannya. Ini adalah Mazmur. Inilah puji-pujian yang keluar dari mulutnya Daud, saudara. Dia hidup mencari Tuhan. Dia hidup mengutamakan Tuhan. Itu sebabnya saudara, Alkitab mencatat dia itu mencari Tuhan dan hidupnya penuh dengan kesuksesan. Disertai Tuhan, dipakai Tuhan, hidup memuliakan Tuhan. Mazmur berisi puji-pujian untuk memuliakan Tuhan. Dan ternyata saudara semuanya, Mazmur menjadi berkat buat kita semuanya. Oleh karena apa? Tuhan dipuji, dimuliakan. Tuhan dipuji, dimuliakan, berkatnya turun, berkatnya melimpah. Ini saudara rahasia. Tuhan dipuji, Tuhan dimuliakan, maka berkatnya akan melimpah. Dalam kesulitan jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Pujilah Tuhan, sembah Tuhan, muliakan Tuhan. Allah bertahta di atas pujian. Kalau kita menyembah Tuhan, berkatnya turun. Dan inilah saudara, sumber kekuatan kita, orang-orang yang percaya. Yesus pun mengajar kepada kita, carilah kerajaan sorga dan kebenarannya. Tuhan mengajar, cari dulu kerajaan sorga, utamakan dulu Tuhan. Saya tahu saudara, kita semua hidup punya banyak kebutuhan, punya banyak keperluan. Tapi Allah memandang yang perlu, cari Tuhan lebih dulu. Yang lain akan ditambahkan, bukan dikurangi, ditambahkan. Tambah sukacita, tambah makmur, tambah diberkati, amin. Ini saudara, kalau kita mau utamakan Tuhan pasti bertambah. Tambah maju, tambah sejahtera, tambah sukacita, tambah memuliakan Tuhan. Paulus menuliskan kepada jemaat Kolose, kalau kamu sudah dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara-perkara yang di atas. Artinya pikirkan surga. Seringkali kita akan memikirkan bawah terus kepada dunia.
Seringkali bangun pagi sampai malam mau tidur, yang dipikirkan seringkali dunia, saudara semuanya. Tapi Allah mau, saudara, kita itu seperti Daud ya, mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan. Saya percaya kalau kita mengutamakan Tuhan, maka yang lain akan Tuhan tambahkan kepada kita. Saudara semuanya, mengapa kita perlu mencari Tuhan? Dalam Perjanjian Lama dikatakan ada kisah seorang raja Israel, namanya Hizkia. Itu ada kisahnya di Yesaya 36 dan 37. Nanti di rumah dapat dibaca. Itu Hizkia, saudara, sebagai raja, dia terancam oleh Sanherib, raja Asyur, saudara semuanya. Hizkia harus menyerahkan kerajaannya kepada Asyur. Tentara Asyur sudah datang, mengebung mereka. Ditingker, kata orang Sunda itu, dikepung, nggak mungkin bisa lolos. Apa yang dikerjakan oleh Hizkia? Saudara, dia nggak lari ke Mesir, dia nggak lari kemana-mana, dia lari ke rumah Tuhan, dia berdoa. Di bawah itu surat ancamannya, Tuhan, inilah keberatan kami. Kami menghadapi persoalan, kami diancam oleh Asyur. Saudara, Hizkia datang ke rumah Tuhan, dia berdoa, menangis, berseru, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dan apa yang terjadi, saudara semuanya? Tuhan di sorga melihat akan kesungguhan Hizkia. Saudara, lewat Nabi Yesaya, dia berkata, Tuhan akan menolongmu. Dan betul, saudara semuanya, apa yang terjadi? Itu tentara Asyur mengepung. Hizkia angkat tangan, berseru kepada Tuhan. Kalau Hizkia angkat tangan, Tuhan turun tangan. Tuhan turun tangan. Tuhan kirimkan malaikatnya. Itu 185.000. Wah, bukan sedikit. 185.000 tentara habis dibunuh oleh malaikat Tuhan. Kenapa? Dia mencari Tuhan. Yang tadinya harus mati, Hizkia tidak mati. Bahkan yang dikepung nggak mati, yang ngepung yang mati. Ini luar biasa, saudara. Aneh kan? Biasanya kan yang dikepung yang ripuh, yang dikepung yang susah. Ini terbalik. Yang ngepung yang mati, yang dikepung malah hidup. Itulah hidup dalam Tuhan. Amin. Ya. Jadi kita nggak usah takut sama kepung mengepung. Kenapa? Tuhan beserta kita. Inilah yang Allah mau. Kita hidup seperti itu. Hizkia dikepung oleh tentara Asyur. Kalau kita, wah, banyak mengepung kita, saudara. Banyak persoalan. Hidup, keluarga, masa depan, ekonomi, pekerjaan, banyak hal seringkali mengepung kita. Lalu bagaimana kita? Saudara, belajarlah dari Alkitab. Cari Tuhan. Kalau Allah turun tangan, Allah campur tangan, tidak ada hal yang sukar bagi Tuhan. Is there anything too hard for the Lord? Nothing is too hard for the Lord. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Kalau Allah mau, semuanya dapat jadi. Saudara semuanya, saya percaya hidup kita itu tidak mudah. Ada banyak kesulitan, tapi percayalah, bersama Yesus saudara akan mendapat kemenangan. Amin. Hidupmu, rumah tanggamu, masa depanmu. Seringkali orang bimbang, orang ragu-ragu, tapi saya percaya bersama Yesus kita mendapat kemenangan. Nah, saudara semuanya, kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita semuanya. Teruslah kita mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan. Allah memberkati kita. Kita berdoa. Bapa dalam sorga,
Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kami boleh belajar firman Tuhan. Kami perlu untuk mencari Tuhan sepanjang kami hidup. Kami tak dapat hidup tanpa Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami perlu Engkau. Jemaatmu, anak-anakmu, semuanya perlu Tuhan. Saya percaya bersama Tuhan ada berkat, ada damai, ada sukacita. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur berdoa. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin. Perjamuan itu. Oh, iya. Saudara, kita punya hati rindu kepada Tuhan. Ya, Tuhan, kami tak dapat hidup tanpa Engkau. Kami perlu Tuhan. Perjamuan kudus Allah mau kita kembali bersekutu, punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan percayalah, kalau kita menerima roti dan anggur dengan penuh iman, maka di balik perjamuan kudus itu ada berkat yang Allah sediakan buat kita. Haleluya, kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur berterima kasih Tuhan. Buat anugerah-Mu kami boleh beribadah, boleh melakukan perjamuan kudus. Ini bukan kehendak manusia, tapi Engkau mau kami Tuhan mengadakan ini. Ini semua rencana-Mu agar kami semua Tuhan dibangkitkan. Iman percaya kami untuk hidup mengandalkan Tuhan, hidup percaya kepada Yesus, hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan, perjamuan kudus adalah persekutuan dengan Engkau. Kami rindu tiap-tiap anak-anak Tuhan di sini punya persekutuan yang baik, yang indah dengan Yesus, sehingga mereka satu persatu diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, disertai Tuhan dengan luar biasa. Tuhan, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Sucikan, kuduskan hati jiwa kami. Kalau selama ini kami belum mencari Engkau, malam ini kami berjanji Tuhan, kami ingin mencari Engkau, mencari hadirat-Mu, mencari firman-Mu, mencari kuasa-Mu, mencari anugerah-Mu yang ada dari Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sucikan, kuduskan kami, layakan kami Tuhan. Kalau kami telah bersalah, ampuni salah dan dosa kami, kuduskan kami, dan biarlah Tuhan kami boleh berkenan, boleh berlayak untuk menerima tubuh dan darah Yesus yang begitu mulia. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu bersama dengan kami. Haleluya. Kita menyanyi salibnya, salibnya. Haleluya. Haleluya, Yesus Haleluya. Terima kasih Amin, Yesus. Terima kasih Salibnya, terima kasih. salibnya. Kami percaya Tuhan hadir di tempat ini. Terima setiap hati kami Bapa.
Tuhan berfirman bagi jemaat Tuhan. Roti dan anggur Tuhan sucikan kuduskan oleh kuasa darah Yesus. Ubahkan menjadi tubuh dan darah Kristus yang tercurah di kayu salib dalam nama Yesus. Berbicaralah Bapa bagi jemaat. Berbicaralah bagi umat-Mu di tempat ini dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berfirman bagi umat-Mu di tempat ini. Berbicara Tuhan lewat kebenaran firman dalam nama Yesus. diundangkan? Sudah semuanya. Kita adakan perjamuan kudus. Ini kehendak Tuhan agar kita hidup mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan, dan percayalah diselamatkan bagimu, dan percayalah telah menebus dosamu. Oleh darahnya engkau dikuduskan, disucikan. Oleh bilurnya engkau disembuhkan. Tuhan, percayalah dalam Yesus ada berkat, ada pertolongan. Haleluya. Dengarlah firman Tuhan yang berbunyi demikian. Mari kita pegang roti di tangan kanan, kita angkat ke atas. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita terima bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Saya menerima tubuhmu Tuhan. Haleluya. Tetaplah dalam hati aku. Mari kita angkat anggur, kita dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Haleluya.
perjamuan. Saya percaya Amin, Yesus. setiap yang ambil bagian diberkati Tuhan. Amin. Dan biarlah kuasa Tuhan beserta engkau sekalian malam hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Silakan itu. Kita akan doa pengurapan. Kita nyanyikan penuhi itu, penuhi. Haleluya, Yesus. Mari saudara angkat kedua tangan. Ini hati kami Bapa. Ini hati kami Tuhan Yesus. Kami menyadari tanpa Engkau Tuhan kami hidup keras. Engkaulah kekuatan kami. Yesus, engkaulah kekuatan kami. Engkaulah selalu bagi jiwa kami. Engkaulah kota benteng kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami perlu Tuhan. Kami tidak dapat hidup tanpa Engkau. Kuraya Rabbashe, tolong kami untuk selalu dekat denganmu, untuk selalu mengutamakan Engkau, mencari Engkau. Kurabasikibilos. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Roh Kudus penuhi kami di tempat ini. Penuhi kami umat-Mu Tuhan. Urapi kami Bapa dalam nama Yesus. Bapa, di dalam nama Yesus, kuduskan, sucikan minyak urapan Tuhan. Aku percaya tangan Tuhan yang mengurapi umat-Mu di tempat ini. Tuhan, ubahkan menjadi darah Kristus yang tercurah di kayu salib. Dan aku percaya ketika kami diurapi, kami dikhususkan, kami minta urapan supranatural terus turun atas kami di dalam nama Yesus. Kami buka hati kami. Kami percaya kuasa-Mu dinyatakan. Kami boleh menerima kuasa Tuhan di dalam nama Yesus. Syakara pahatang kasyinai. Mari sama-sama kita katakan, penuhi aku Tuhan. Mari saudara minta. Di tempat ini minta. Minta, penuhi Tuhan. Haleluya. Minta urapan Allah yang baru. Terima kasih. Mari saudara angkat kedua tangan. Nanti kita sama-sama mengurapi. Oh, syahamata kasyidu. Itu katakan penuhi aku. Minta urapan Allah yang baru.
aku Tuhan. Penuhiku, ya Rabasya. Mari angkat tangan kananmu tinggi lebih dari atas kepalamu. Aku percaya Tuhan menyucikan, menguduskan minyak ini Bapa oleh kuasa darah anak domba yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa Tuhan Yesus ini saya. Haleluya. Seperti rusari. Angkat suaramu, itu lagu suara Rasya karena rapatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Bapa. Orihimasi kirinai, udah matakan segera. Penuhi kami Roh Kudus dalam nama Yesus. Dengan urapan baru, di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan urapan baru, Syakana masyarakat. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu percaya saat ini tangan Tuhan yang mengurapi kami. Kami percaya kuasa Tuhan dinyatakan di tempat ini. Kami percaya ketika kami diurapi, kami dikhususkan oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika kami diurapi, kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami diurapi, kami dijaga, dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu dinyatakan atas kami. Kami sudah menerima kuasa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Mari saudara kita membuat tanda teh di kening kita bersama-sama. Kalau ada yang sakit, oleskan juga pada bagianmu yang sakit. Dengan iman kami percaya, kami terima pengurapan-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dijamah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Mari sembah Tuhan. Ya Rabba, naikkan syukur kepada Tuhan Yesus. Naikkan syukur Rabba ya lebete ke syukur Bapa. Glory, haleluya. Katakan haleluya, haleluya.
sembuh sekarang. Yang lemah kuat di dalam nama Yesus. Orenesinai. Dalam masalah persoalan bergumulan, Tuhan buka jalan dalam nama Yesus. Ada kemenangan terjadi di tempat ini. Kami dipulihkan oleh Engkau. Kami disembuhkan oleh Engkau. Mari saudara, taruh tangan kananmu di kepalamu. Ikuti saya berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saya menerima urapan Tuhan. Ketika saya diurapi di dalam nama Yesus, aku percaya kami dilindungi, dipagari, dibentengi oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan, pada sore hari ini kami diurapi, bahkan kami diberkati Tuhan. Kami terima berkat-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima berkat-Mu. Ketika kami diberkati, kami boleh memberkati orang-orang di sekitar kami. Kami boleh menjadi berkat. Kami boleh berdampak. Kami boleh berkarya untuk kemuliaan-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Dan kami percaya malam hari ini kami sudah menerima kesembuhan. Kami menerima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kami sembuh di dalam nama Yesus, kami juga boleh menyembuhkan orang-orang sakit, baik secara jasmani maupun rohani di tengah-tengah hidup kami. Kami boleh Tuhan menyembuhkan mereka pakai kami dalam nama Yesus. Bahkan kami percaya Tuhan, pada malam hari ini Bapa, kami boleh menerima kemenangan, keselamatan yang daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menerima di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, kami juga boleh melakukan amanat agung yang Tuhan perintahkan bagi kami. Kami boleh menginjili, boleh membawa jiwa-jiwa juga datang pada Tuhan untuk menerima keselamatan seperti kami sudah menerima keselamatan dari Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kemenangan terjadi di tempat ini, pemulihan terjadi di tempat ini, kesembuhan terjadi di tempat ini. Dengan iman kami sudah menerimanya. Kuasa dari surga turun atas kami, damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa Surgawi. Kami sudah terima kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya mau katakan amin. Tuhan berkati, selamat hidup. Puji Tuhan, Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita akan jalankan persembahan. Sebelum itu kita berdoa. Bapa, kami mengalami kuasa Tuhan. Kami mengalami pemulihan yang daripada Engkau. Kami mengalami sukacita bahwa Engkau hadir di tempat ini, Bapa. Kami sudah diberkati melalui kebenaran firman-Mu yang memberikan kekuatan supaya kami lebih lagi mencari Engkau, Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan memberikan persembahan Tuhan. Mari Tuhan Kau memberkati tangan-tangan yang memberi maupun yang tidak Tuhan. Janji-Mu ya dan amin. Kau akan mencurahkan berkat dalam usaha kami, dalam rumah tangga kami, apapun yang kami lakukan, Tuhan akan memberkati. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Petugas, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang berikan kekuatan. Jangan lelah bekerja bersama Tuhan yang selalu menyembuhkan akan segalanya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bangkit berdiri bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan mengubah. Tiada lelah bekerja bersama Tuhan yang selalu menyembuhkan. Menjadi siang
akhiri ibadah ini dengan doa. Pada akhirnya Tuhan Yesus, kembali kami hampir hadirat-Mu, mengucapkan syukur dan terima kasih buat anugerah Allah yang besar. Engkau telah memberkati ibadah Terima kami. kasih, Bapak. Engkau telah memimpin dari awal hingga pada akhirnya. Dan saya percaya jiwa-jiwa yang hadir, Engkau tahu masalahnya, Engkau tahu kehidupannya. Tuhan, berikanlah berkat-Mu Amin. kepada Yes. mereka semuanya. Amin. Tuhan, tolong Tuhan, agar mereka boleh pulang membawa berkat-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa dalam sorga. Mari saudara angkat tanganmu, kita menerima berkatnya Tuhan. Saudaraku semuanya yang Tuhan kasihi, saudara pulanglah, terimalah berkat, damai, sejahtera, sukacita, pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih yang sempurna dari Bapa Allah yang bertata di sorga, bersekutu Roh Kudus, kasih anugerah Tuhan, berkatnya turun menyertaimu malam hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang diberkati, katakan sama-sama. Amin. Malam Tuhan berkati. Silakan duduk. Yang manis nanti akan dibagikan konsumsi ya.